Tidak seyogianya memang kalau publik ikut menyalahkan sebuah minuman, yaitu kopi, menjadi perenggut nyawa seseorang. Begitu juga halnya dengan kasus Wayan Mirna Salihin yang masih terus dalam pantauan pihak berwajib yang berusaha menguak siapa sesungguhnya pelaku di balik tragedi ini. Semoga saja kasus kematian Mirna bisa menjadi pelajaran bagi setiap umat. Begitu juga dengan kasus ini agar cepat terkuak, agar almarhumah Mirna dapat mendapatkan keterangan yang abadi. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam insert investigasi lainnya. Selamat sore. Mengkonsumsi kopi memang bisa dilakukan siapa saja oleh orang dewasa. Bahkan sejumlah artis ada yang termasuk sebagai penggila kopi, seperti Kartika Putri. Ya, di balik parasnya yang cantik, Kartika diam-diam memiliki ketergantungan terhadap kopi. Bahkan dalam kasus tewasnya Mirna usai menenggak kopi jenis Vietnam, Kartika sebagai penggila kopi mengaku pernah merasakan sensasi kopi tersebut. Lantas seperti apa sebenarnya rasa kopi Vietnam yang akhirnya membuat Mirna meninggal dunia tersebut? Suka banget, aku hampir setiap hari pasti minum kopi, terutama bangun tidur kayak ya itu tadi ya, kayak nagih bisa dibilang gitu. Jadi apalagi kalau seandainya kerjaan yang sampai malam, besoknya harus bangun pagi. Jadi kayak awalnya udah dia minum kopi dia biar nggak ngantuk, tapi sekarang jadi kecanduan. Jadi setiap bangun tidur air putih segelas, kopi gitu. Aku termasuk kopiholik banget gitu ya, sampai kayak banyak teman-teman juga yang udahan gitu. Minimal 3 gelas sehari. Sebenarnya kopi Vietnam mungkin rasanya lebih apa ya? Kalau aku sih nggak begitu suka ya, karena ternyata Indonesia tuh punya kopi yang lebih sangat luar biasa enaknya, kopi Kalimantan dan lain sebagainya. Lebih apa ya? Lebih strong kalau buat aku pecinta kopi gitu. Begitu ediknya terhadap kopi, sampai-sampai peristiwa kematian Mirna yang diduga akibat meminum kopi, tak menggubris Kartika untuk stop mengkonsumsi kopi. Bagi Kartika, tak logika rasanya jika ia harus berhenti mengkonsumsi kopi terkait kasus ini. Karena sejatinya kasus ini sendiri masih terus diselidiki. Apakah benar kematian Mirna murni karena efek yang ditimbulkan oleh kopi? That's why aku tipe orang yang logika aja gitu ya. Apalagi seandainya korban tersebut memang nggak mungkin orang baru tahu kopi tiba-tiba dia mau nyoba kopi sesuatu tuh nggak mungkin. Berarti kalau dia udah beli kopi ke coffee shop, apalagi coffee shop yang ternama, berarti dia sudah mengkonsumsi kopi dengan secara rutin gitu. Biasanya kita sama kayak sesuatu hal yang sudah kita konsumsi rutin jadi terbiasa dong, harusnya nggak ada efek apa-apa harusnya gitu. Tapi kita nggak tahu embel-embel di balik kasus ini seperti apa. Mudah-mudahan kasus ini tuh bisa terungkap dengan jelas dan diberikan ganjaran dengan tepat gitu. Jadi ada traumanya juga gitu untuk efek jerak lah untuk orang-orang yang berbuat demikian gitu. Bila Kartika Putri masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kopi, lain halnya dengan komedian Wendy Cagur. Wendy mengaku sudah cukup lama berhenti mengkonsumsi kopi setelah lambungnya mengalami masalah. Terkait kematian Mirna akibat minum kopi, walau kini bukan sebagai penikmat kopi, Wendy sendiri menghimbau kepada siapapun untuk tidak mudah terpengaruh oleh kasus ini. Dengan kata lain, Wendy tidak setuju jika orang kemudian berhenti mengkonsumsi kopi gara-gara memiliki pikiran negatif terhadap kopi. Karena sesungguhnya kasus ini sendiri menurut Wendy belum tentu disebabkan oleh kandungan kopi. Sempet banget dulu mah sering banget kalau nongkrong memang biasanya konsumsinya salah satunya kopi, tapi kopinya pun tidak terlalu banyak. Tapi semenjak beberapa tahun yang lalu memang gue secara pribadi sudah berhenti untuk mengkonsumsi kopi karena faktor kesehatan, karena gue sudah asam lambungnya juga lumayan sering bikin gue keluar masuk rumah sakit. Buat gue sih ketakutan itu ya justru akan membuat kita malah jadi makin nggak bisa bergaul sama orang-orang gitu. Jadi lebih baik kita positive thinking aja. Dan seperti gue bilang di awal, belum ada hasil bahwa penyebab kejadian ini adalah AIUEO, belum ada gitu. Memang tak elok dan arif jika publik mengambil kesimpulan bahwa kematian Wayan Mirna Salihin murni disebabkan oleh kopi. Dan selama polisi masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, serta polisi pun belum menetapkan siapa sesungguhnya pelaku yang ada di balik kematian Mirna, sebaiknya publik tetap menunggu hasilnya. Semoga saja kasus ini segera terungkap dan Mirna serta keluarga yang ditinggalkan bisa tenang, walau kini sudah berada di alam yang berbeda.